Selamat bertemu kembali di dalam bahasan kita ya mengenai lampu LED. Pada saat ini yang ingin saya bahas adalah eh, saya ingin tahu berapa sih tegangan ya karena lampu LED ini ya yang disebut dengan chip LED ini tegangannya itu sistem sambungannya adalah sistem seri ya sehingga saya ingin mengetahui masukannya ya. Jadi eh, dari mana dia masuk ya? Terus tegangannya itu berapa? Ya. Nah, ini saya masih pakai multitester analog ya. Jadi eh, agak-agak susah melihatnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini saya penasaran ya. Karena setiap kali saya membaca posting itu apa bisa ya seperti itu ya. Dan dari pengalaman saya, ya Anda tahu sendiri, pada waktu saya melakukan jumpering terbakar ya. Meskipun tidak langsung, tapi terbakar. Nah, dari sanalah dari prinsip dasar fisika listrik, saya penasaran apakah cara menjumper itu boleh ya dilakukan ya. Nah, ternyata sekarang saya ingin mengetahui berapa sih tegangan yang keluar dari driver ya dimasukkan ke dalam menjadi untuk menyalakan LED ya. Jadi outputnya driver itu berapa volt. Nah, tapi saya pengen tahu dari antara ini ya, mana ya yang masuk ke ini ya, yang masukannya pertama kemana dan keluarnya di mana kan? Ya, mainnya plusnya masuk di mana? Ini seri misalnya, ya saya nggak tahu. Ya, jadi harus saya cek. Ya. Nah, cara ngeceknya adalah kalau dia seri, ya dia pasti berhubungan antara titik antara eh, sebentar ya, titik antara masing-masing LED-nya ya mudah-mudahan ini terlihat ya. Nah contohnya seperti ini ya. Kalau saya sambungkan ya antar titik ini LED dengan ini ya, saya hubungkan dengan ohm dan berhubungan. Ya ini saya set di ohm ya. Maaf ini. Ini saya set di ohm 1 kilo. Ya, jadi artinya uh, memud- apa uh, ini adalah untuk mengukur tahanan ya. Nah, kalau ini sambung berarti ini tidak ada, ini tersambung, tidak terputus ya. Kemudian saya putar lagi, ya. Kemudian saya lihat sambung ini. Ya. Ternyata dia sambung. Ini juga sambung. Ya, artinya dia tidak terputus untuk menukannya. Nah, ini tidak tersambung ini ya. Nah, berarti ya entah plus atau minnya itu disambung dari sini. Ya, saya kira-kira perkirakan ya, ini diode kalau nggak salah ini akan ada plusnya kemari, ya kemudian mainnya cuma masuk ke sini. Ya. Baik ini kita cek ya selanjutnya ya. Ya. Oh ternyata ini berhubungan. Ya. Dugaan saya kira-kira seperti itu benar kira-kira. Ya, ini kemudian saya cek lagi berhubungan. Saya cek lagi berhubungan. Ya. Ini cek lagi berhubungan. Ini sambung ya. Dan saya cek lagi, ini sambung. Cek lagi, sambung. Kemudian ini sambung. Oh yang mana tadi ya? Nah ini berhubungan. Berhubungan. Jadi artinya ini karena dihubungkan seri seperti ini kira-kira modelnya. Nah ini titiknya yang tadi ditengarai adalah masukan dari driver. Nah, berapa keluaran dari driver ya? Jadi masuk 220 itu keluarannya berapa? Ini saya penasaran. Ya, penasaran kenapa? Berapa sih sebenarnya tegangannya itu? Ya, ingin saya ukur secara langsung. Ini agak sulit juga ya. Tapi saya memberanikan diri untuk mengukurnya. Nah, kita cek ini ya dari LED ini. Nah, ternyata ada ke ini ya ke diode ini dia sambung. Ya, diode bagian yang satunya disambung ke LED ini sehingga tidak ada sambungan untuk hubungan seri
Nah, jadi ini adalah masukan dari jadi ini ada paralel diode ya, apa diode saya nggak tahu ya, saya cek dulu ya apa benar diode atau bukan ya. Saya cek dulu. Oh ya, ini sepertinya diode ya. Saya balik. Oh ya, diode. Kalau yang ini tahanan kayaknya. Kalau saya balik ya. Oh, bukan diode juga sebentar ini. Oh, ini diode. Kemudian ini bentar, tadi sambung dia. Oh ya, ini sambung, tapi baliknya tidak. Jadi ini diode ya. Oke. Jadi ini yang akan saya ukur. Nah, tegangannya yang akan saya ukur adalah ini ya. Ini agak kecil ya, karena saya punya analog ini agak susah gitu ya. Saya memberanikan diri untuk mengukur, tapi saya tidak tahu, tidak punya bayangan sama sekali berapa tegangannya. Ya, untuk amannya, ya, saya tahu ini bahwa ini adalah DC. Ya, kenapa DC? Karena ada di sini ada, kalau nggak saya lihat ada anunya ya, ada penyarahnya ya, ada bridge-nya. Ya, kalau orang bilang Wheatstone gitu ya, tapi di bridge itu adalah terdiri dari 4 diode. Coba Anda review lagi bagaimana bentuknya. Nah, ini yang akan saya ukur ya. Nah, ini sudah saya persiapkan ya. Jangan lupa untuk memasukkannya di ini ya. Jadi di set ini DC ya. DC saya pakai di sini 500 ya untuk amannya. Mengapa saya pakai 500? Untuk lebih aman memang saya harus pakai 1000 ya. Agar tidak ya, kalau misalkan ada tegangan lebih tidak merusak multimeter saya, multitester saya atau alvometer saya. Ya, ini sudah saya sambungkan ya, kesambungkan ke listrik. Nah, kemudian saya dengan hati-hati saya akan mengukurnya. Ya. Perlu Anda ketahui ini adalah PCB ya, yang saya saya katakan terbakar pada awalnya ya, yang mati ini ya, yang mati ini ya pada waktu itu semua masih baik. Kemudian yang mati ini saya jumper, ternyata langsung dia terbakar setelah 5 menit. Ya, itu sebabnya saya penasaran, saya ingin tahu ya berapa tegangan, dan saya tidak tahu berapa LED itu ya. Memang pengetahuan saya tentang chip LED ini sekali ya. Jadi saya ingin tahu aja gimana sih cara kerjanya gitu ya. Ya, sambil menganukan hobi ya, mengembangkan hobi ya. Nah, sekarang saya ukur ya di sini. Saya tadi terbalik ya. Nah, kita lihat tegangannya itu hampir 300 volt DC. Ya, 250 volt DC. Ya. Nah, baru saya berpikir bahwa ini adalah suatu apa ya? Jadi saya baru mengerti bahwa yang driver ini adalah sebuah penyarah aja ya. Jadi tegangan masuknya 250 volt, keluarnya juga 250 volt tetapi DC. Nah, ini yang membuat saya tadi bertanya-tanya kan berapa volt ini LED ini masing-masing ya. Ya, memang yang saya pikirkan adalah pada waktu itu gimana ya, kalau LED tadinya jumlahnya 14 di seri, kemudian satu hilang kemudian di jumper. Ya, apakah tidak jadi masalah gitu ya? Itu yang saya pikir tadinya. Ya, tapi saya pikir kemungkinan saya salah gitu ya. Mengapa? Kalau kita lihat ini adalah sekitar 250 300 volt DC. Berarti 14 LED ini ya itu masing-masing menerima katakan 300 ya, atau mungkin 280 ya tepatnya. 280 volt DC ya dibagi 14 karena seri. Jadi masing-masing LED itu
maksimum mungkin ya, maksimum menerima sekitar tegangan 20 volt, 20 volt DC. Tadinya saya ragu-ragu gitu. Apa betul seperti itu? Ya, lampunya kecil segini kok tegangannya 20 volt gitu. Nah, kemudian saya tadinya hanya berpikir mempelajari lagi, belum berani posting. Ya, kemudian yang saya pikir adalah saya dengan 6 volt ya pada waktu menguji satu LED itu menyala gitu. Nah, ternyata setelah saya perhatikan betul, saya menyadari bahwa kalau dengan 9 volt pendarahannya kecil ya, tidak terlalu terang. Ya, tetapi pada waktu sebelum terbakar itu terang sekali nyalanya ya. Ya mungkin dia menerima, tidak tahu ya 30 volt atau gimana ya. Ya katakan misalnya 280 volt dibagi dengan 13. Berarti dia menerima 20 volt lebih. Itu sebabnya terbakar. Nah, sekarang dugaan saya bahwa LED ini maksimum bisa menerima 20 volt. Itu sementara dugaan. Nah, itu sebabnya nanti kita harus tahu bahwa kalau kita ingin ya main-main ya, ada yang mengatakan kenapa kok repot-repot memperbaiki ini, beli aja murah kok. Ya, tetapi kalau saya ya karena saya suka sekali ini hobi, ya, jadi semua saya eksplorasi. Ya. Apalagi kalau kita hanya mengenal dasar-dasar fisika listrik gitu ya. Ya, mungkin bisa dikembangkan ke listrik yang lebih besar, tegangannya 220 dan sebagainya. Ya, bahkan tegangan tinggi. Tapi itu jangan ya, itu bukan bagian kita, itu bagian PLN. Ya mungkin ada hal yang bisa, yang menarik. Ya. Saya kira itu ya, untuk sementara yang saya coba, saya sudah mencoba mengukur ternyata tegangannya sekitar 280 volt DC. Jadi drivernya ini tugasnya hanya mengubah dari AC ke DC. Nah ini ada hal-hal yang lain ya. Saya ingin menunjukkan ya, pada Anda bagaimana ya saya sekarang mempunyai sebuah lampu LED sama dengan yang tadi ya, yang saya ukur tadi sama, tetapi ini sudah saya pasang. Kemudian lampu itu sekarang redup ya, setelah sekitar 11 bulan dia redup. Saya tidak tahu anunya ya. Nah sekarang mumpung dia masih redup ya, Anda lihat sendiri ya, berantakan sekali lampu ini ya. Karena pada waktu itu saya masih belajar ya, ingin membongkar, saya tidak tahu cara membongkarnya. Ya, tapi karena tertarik ya, saya coba aja. Ya, setelah itu baru saya tahu bagaimana cara membuka sebuah lampu LED. Jadi saya kira perlu pengalaman juga ya. Ya meskipun mengorbankan ini berantakan semua, pecah semuanya itu ya. Tetapi LED PCB-nya masih bagus. Nah ini yang saya akan tunjukkan pada Anda adalah apakah dia mengalami lampu redup ya. Jadi itu ya redup sekali, itunya apa? Sinarnya redup. Nah, ya mungkin kelihatannya tidak redup ya. Ini agak sulit buat saya langsung mengukurnya ya. Tetapi saya mencoba memberanikan diri ya untuk ya karena ini redup, saya ingin mencoba mengukur ini ya. Mudah-mudahan terlihat ya multimeternya ya. Ya kemudian ini saya tes tegangannya. Oh terbalik, tidak terlihat, saya tidak lihat waktu ternyata jarumnya tidak berkaret, terbalik ya, plusmennya. Oh ternyata tegangannya rendah sekali. Berapa itu ya? Jadi saya masuk, nah ini saya matikan ya. Jadi waktu saya ukur ternyata tegangannya cuma berapa ini tadi ya? Sekitar 30 volt mungkin. Ya, jadi ada penurunan tegangan.
Nah ini ada masalah baru, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya ulang ya, mungkin karena saya colokan saya kurang ya, saya coba lagi. Ya. Ini menarik buat saya untuk dicoba. Ya, saya kira pengalaman saya ini bisa menjadi buat Anda juga ya. Saya suka lagi kalau Anda bisa komen, memberikan masukan buat saya. Ya, jadi sebentar ya, saya coba ukur lagi. Mudah-mudahan tidak saya tegangan aninya. Ya. Atau tidak masuk colokan saya. Ya ternyata memang rendah sekali. Ya, kalau Anda lihat di sana tegangannya rendah sekali. Ya, mudah-mudahan terlihat. Ya. Saya kira itu ya, nanti kita akan bahas lagi apa penyebabnya. Ini lampu ini sepertinya terang sekali ya, tapi ternyata tetapi redup. Nah, jadi kita lihat ya, tadi sudah itu ya, semuanya masih bagus ya. Tetapi saya ragu-ragu ya, apa yang menyebabkan redup? Apakah salah satu LED-nya itu sudah menurun ya? Dan saya juga tidak tahu bagaimana mengujinya gitu ya. Nah, tetapi setelah saya ukur tegangannya, jadi keluaran dari driver ternyata kecil sekali ya, kira-kira sebentar ya. Nah, nanti akan kita bahas lagi ya. Itu kira-kira malah sepertiganya ya, jadi sekitar berapa volt? Sepertiga dari 280 volt tadi ya. Jadi itu saya juga bisa salah ya, karena apa? Mungkin tegangan driver itu turun ya setelah lampu itu menyala. Ya. Tapi saya ingin pelajari semuanya supaya saya tahu betul kira-kira bagaimana sih kerjanya uh, apa sebuah lampu LED. Ya. Jadi nanti saya akan mencari masukan tambahan lagi. Nah, sekarang saya akan mengukur wattnya ya di dayanya ya. Jadi yang daya yang diserap oleh lampu yang redup ini berapa ya. Jadi kalau kita perhatikan ini V ya, di sini tertulis V itu artinya watt. Saya sudah siap untuk mengukur dayanya ya. Kemudian saya nyalakan ya, ini tadi lampu yang redup itu ya. Nah ternyata daya cuma 1,2 sampai 9 watt. Jadi memang terjadi penurunan. Ya, jadi karena LED-nya semua menyala, saya mencurigai bahwa atau memperkirakan ya, bukan mencurigai, memperkirakan kira-kira yang bagian yang kurang baik atau yang rusak ada mungkin drivernya ya, karena tegangannya tadi rendah sekali. Nah, itu salah satu cara menganalisisnya. Sebenarnya banyak hal ya yang saya perhatikan di sini. Ya, contohnya itu saya katakan pada awalnya bahwa saya tidak terlalu paham ya. Nah, kemudian yang saya lihat di sini adalah bahwa lampu ini ya, kita lihat elko-nya ini ya. Ini elko-nya. Ini sudah penjelasan lanjutan dari itu ya, tadi yang saya ukur dari itunya ya. Nah ini ditulis ya 4,7 mikrofarad. Tetapi tegangannya 400 volt. Jadi saya bisa berpikiran bahwa ini tegangan DC-nya ini tinggi sekali kelihatannya ya. Dan terbukti setelah saya ukur memang ternyata sekitar 250 sampai 300 volt. Yang membuat saya tadinya ragu-ragu bahwa tegangannya sebesar itu adalah karena lampu ini, LED ini per satu itunya ya, saya menyalakan dengan sebuah adaptor 5 volt, menyala dia. Bayangan saya adalah bahwa LED ini mempunyai tegangan ya sekitar itu, paling tinggi 12 volt gitu ya. Tetapi tipe LED untuk lampu ini ternyata tegangannya tinggi ya. Jadi dari 14 lampu ini
14 lampu LED ya kalau kita lihat ini ya. Itu kalau misalnya 240 volt maka masing-masing LED itu tegangannya ada 20 volt ya. Saya mencoba mencari informasinya ya, tapi agak bingung ya karena ada bermacam-macam yang disebut dengan chip LED ini ya, LED ya, LED SMD ya. Saya kira itu ya. Nah sebentar kita tinjau ya simulasinya. Saya memakai simulasi tentang tegangan dan LED dinyalakan sebanyak 14 ini. Mari kita tinjau simulasinya.